bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku. Dan ku takkan takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku. Oke, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Ya, baik, terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita akan langsung saja berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk waktu yang sangat berharga yang Tuhan karuniakan bagi kami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, setelah kami melakukan pekerjaan kami masing-masing pada hari ini, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, segala berkat yang Tuhan karuniakan mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, kami rindu ya Tuhan, dan terus kami merindukan ya Bapa supaya firman-Mu menerangi terus hati dan pikiran kami, supaya panggilan kami, panggilan yang kudus yang telah Tuhan tetapkan menjadi jalan kehidupan kami yang terbaik tetap bisa kami jalani, dan kami bisa semakin memahami bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, jadikan ya Tuhan pertemuan kami pada malam hari ini menjadi sumber sukacita dan berkat bagi semua saudara-saudara kami yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini maupun yang sedang bersiap-siap untuk bergabung. Tuhan memberkati juga yang sudah bergabung di live streaming Facebook. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya, ya terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan semuanya, sehingga kita bisa malam hari ini bersama-sama lagi, saudara-saudaraku, untuk belajar bagaimana kita terus melihat bahwa panggilan Tuhan untuk kita semua agar menyaksikan kebaikannya, kasih karunia-Nya, itu terus
kita mantapkan melalui pertemuan-pertemuan kita, semakin memperjelas firman Tuhan, meneguhkan keyakinan kita semuanya. Ya, baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mulai bagian yang pertama ya pada hari Kamis yang lalu, yaitu kita sekarang semakin mengerucut kepada apa yang dapat kita lakukan ya untuk memberikan satu satu bukti ya bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti panggilan kita dalam mengikut Tuhan ini. Amin. Ya, saudara-saudaraku ya. Jadi kita bukan orang yang ikut-ikutan di dalam bertuhan. Gitu ya, bukan ikut-ikutan dalam mengiring Tuhan, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh. Dan kesungguhan kita itu kita sadari adalah termotivasi, terdorong oleh karena kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh baik kepada kita semuanya. Amin. Dan kebaikannya itu bukan kebaikan yang setengah-setengah yang kita terima, tapi kebaikannya adalah kebaikan yang benar-benar perfect, benar-benar sempurna, sudah dikaruniakan kepada kita. Bukan belum dikaruniakan, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan kita sedang menanti-nantikan kebaikannya, tapi kemurahan hati Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya sudah sampai pada kita. Amin. Ya. Jadi kita bukan sedang mengejar-ngejar apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita, ya, tetapi kehendak Tuhan sudah sampai pada kita. Amin. Ya, di mana kita sudah ada di dalam kebenaran itu. Kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ya, sebab Kristus Yesus adalah kebenaran itu. Jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah ada di dalamnya. Jadi itu yang harus kita pahami, saudara-saudaraku ya. Kita bukan di luar Yesus. Ya. Jadi kita bukan bukan mengundang Yesus lagi ke dalam kehidupan kita. Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita sudah ada di dalam Yesus. Amin. Ya, jadi sudah terang itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang masih merasa bahwa Yesus belum ada dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara wajib memberitahu. Kasih tahu kepada dia ya bahwa sesungguhnya kalau dia percaya kepada penyaliban Yesus Kristus yang sudah di mana darahnya sudah tercurah di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus itu telah dikuburkan ya, dan tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya itu dilakukannya dengan pencurahan darahnya, bahwa kita sudah benar-benar dinyatakan disucikan dari segala dosa kita. Jadi ulang sekali lagi, kesaksian kita ya yang paling utama menunjukkan bahwa kita ini mengerti kebaikan Tuhan adalah apa? Bahwa kita tahu bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Ya, saya banyak menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu banyak sekali berkat yang saya terima, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, dalam gereja saya, gereja yang saya layani. Ya, banyak berkat Tuhan, tidak terhitung banyaknya berkat Tuhan. Tapi dari semua berkat Tuhan yang kami terima, yang saya terima, saya tahu mana yang paling besar dari antaranya. Amin. Ya, saya tahu. Sehingga saya tidak akan pernah menyangkali kebaikan Tuhan selagi saya benar-benar mengingat dengan baik dan harus mengingat dengan baik dan mensyukuri berkat Tuhan yang paling besar. Apa itu berkat Tuhan yang paling besar?
yang terbesar yang tidak bisa tertandingi, ya, walaupun tidak memiliki segala sesuatu harta benda seperti orang lain punya, saya tidak khawatir. Amin. Saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya tidak iri hati, saya tidak cemburu, saya tidak menjadi bersungut-sungut, atau saya tidak ngomel-ngomel kepada Tuhan, ya kan? Karena Karena berkat yang paling besar yang saya terima, saya tahu dari Tuhan, yaitu adalah bahwa Yesus sudah mati berkorban untuk menebus segala dosa saya. Semua dosa saya. Ya, jadi bukan sebagian ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi persoalan di dalam kesaksian kekristenan itu adalah karena tidak menyatakan apa yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan, kebaikan yang paling besar yang Tuhan lakukan kepada manusia itu, sehingga banyak orang salah paham menilai Tuhan gitu ya, hanya menurut pemikirannya sendiri atau menurut ukuran apa yang dia perlukan ya, di dalam hal-hal yang bersifat sementara. Padahal kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu, ya, menilai Tuhan Yesus itu baik. Dari mana kita menilai Tuhan Yesus baik? Ya, dari banyak hal. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kesehatan kita diberikan, dari pekerjaan kita, ya, dari keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, ya, dan banyak hal. Dari rezeki yang Tuhan berikan bagi kita, banyak hal Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa menilai kebaikan Tuhan. Tapi, saudara-saudara, segala sesuatu yang saya sebutkan baru saja itu bisa berkurang, bahkan itu bisa hilang gitu ya, dari pandangan mata kita. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang dari hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan ya, ya, bukan dari hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia bisa saja hilang, ya kan? Ya, bisa saja hilang apa yang tadinya kita pertahankan, ya, kita perjuangkan, bisa saja tidak tercapai menurut apa yang kita rencanakan. Tapi rencana Tuhan di dalam Kristus Yesus itu tidak akan pernah gagal lagi dari kehidupan kita. Amin. Bahwa kita ini sudah benar-benar pasti diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan alasan yang benar ya. Ya, karena banyak juga orang bilang pasti diselamatkan, tapi masalahnya adalah alasannya apa? Ya, ada orang mengatakan bahwa dia mempunyai kepastian, ya, keselamatan karena kalau dia setia sampai akhir. Ya, persoalannya adalah bisakah setia sampai akhir? Manusia itu adalah manusia yang lemah, ya, tidak luput dari dosa, iya kan? Nah, jadi bagaimana? Apakah ada jaminan kalau tidak luput dari dosa? Enggak ada jaminan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, kita sudah mempunyai jaminan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus tidak ada dosa. Amin. Ya, di dalam Yesus yang ada adalah kekudusan. Jadi karena itulah kita, ya, sadar bahwa setiap orang yang percaya itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi begitu baik Tuhan itu pada kita. Amin. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, kita pikir-pikirkan, kita ingat-ingat, begitu banyak dosa yang kita lakukan. Ya, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa itu karena Tuhan sudah memperhitungkannya kepada Yesus Kristus ketika dia menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5 ya. Mari saudara-saudaraku, ya. Jadi nanti kita akan benar-benar bisa sharing, berbagi pengalaman nanti ya, sesudah selesai
saya pemaparan nih untuk topik kita ini. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kita baca sebab ayatnya yang ke-19 ya. 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat 19. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Ya, saya minta tolong Ibu Ria membaca untuk kita. Ya, bantu saya Ibu membaca di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Ya, ini. Baik. Silakan Ibu. Demikian firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Terima kasih Bu Ria. Berapa banyak orang yang menyadari akan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, ya? Yang meyakini kebenaran ini bahwa di ayat 19 dikatakan ya. Sebab Allah mendamaikan dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh apa? Oleh Kristus, bukan oleh perbuatan manusia. Oleh Kristus dengan cara bagaimana? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berapa banyak pelanggaran di dunia ini? Bermiliar-miliar pelanggaran di dunia ini. Dosa-dosa begitu banyak. Ya, bejibun gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi dikatakan Allah tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka. Ya, pada kemana semua? Ya, pada kemana semua? Dikemanain semua pelanggaran mereka itu, saudara-saudaraku? Dosa-dosa itu pada kemana semua? Ya, dibuang kemana, saudara-saudara ya? Dan dikatakan di situ di ayatnya yang ke-21, beginilah ceritanya. Di ayat 21, ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia? Yesus Kristus. Saudaraku, sejak dari dalam kandungan, ya, dia dikandung oleh Maria di dalam kesucian, dalam kekudusan, dikandung oleh Roh Kudus, dan sampai dia lahir, ya, takluk kepada hukum Taurat, dan sampai dia mati di atas kayu salib, ya, sampai nyawanya diserahkan, dipertaruhkan, segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala penghinaan, ya, segala hujatan manusia telah diterimanya. Tapi ya, di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Yesus tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, dan dikatakan tapi telah dibuatnya menjadi dosa. Ya, telah dibuat siapa? Allah menjadikan tubuh Yesus Kristus itu ditimpa oleh dosa. Dosa siapa? Apakah dosanya? Bukan. Dosa saudara dan saya dan dosa semua manusia di dunia ini ditimpakan kepadanya. Jadi diangkut semua, ya, di dalam tubuh Kristus ditimpakan Bapak Ibu Saudara, ya. Dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga tubuh Kristus itu menjadi berdosa karena dosa kita. Wow, Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kita bisa menerima hukuman akibat dari dosa-dosa orang lain? Nggak mau kita, ya kan? Kau yang bersalah, kau yang harus menanggungnya. Kan begitu kan? Tidak ada di antara kita kalau ada seseorang misalnya membunuh, ada korupsi, lalu kita sendiri yang dimasukkan ke dalam penjara. Padahal bukan kita yang
melakukannya. Oh, nggak mau. Ya, orang Jakarta bilang ogah. Ya, nggak mau. Siapa yang berbuat salah, itulah yang harus menanggung hukuman. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada manusia? Caranya adalah Yesus yang tidak berdosa, anaknya yang tunggal, dijadikan dosa karena dosa kita, ya, segala dosa kita, supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kalau Yesus tidak menanggung segala dosa kita, nggak bisa kita jadi benar. Nggak bisa kita dibenarkan, nggak bisa kita diterima. Karena orang berdosa tidak bisa diterima oleh Allah. Ya, upah dosa adalah maut. Mautlah yang menerima orang berdosa. Mautlah yang menerima hukuman. Yang menyambut hukuman itu adalah maut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Upah dosa ialah maut. Itu hukumnya. Nah, tapi ada hukum lain yang lebih tinggi daripada itu. Yaitu hukum kasih karunia. Di mana oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, melalui iman kita, kita dibenarkan. Amin. Kita bukan orang benar dan kita juga bukan membenarkan diri kita, tetapi kita dibenarkan. Kita adalah di pihak yang menerima, tapi yang kita terima itu adalah apa yang dilakukan oleh Kristus dengan sempurna. Bukan apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku ya. Sudah jelas sekali Efesus 2, 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berapa banyak orang yang menerima kebenaran ini sekarang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Berapa banyak orang yang menerima itu? Berbahagialah kita yang sudah menerima kebenaran ini, bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah dibenarkan. Kita jadi benar. Amin. Jadi benar berapa persen kita benar di hadapan Kristus? Bukan benar 50%, 80%, 90%, tidak. Kita benar-benar dibenarkan sempurna seutuhnya di dalam Kristus Yesus dan kemuliaannya. Ya, karena tadi sudah dikatakan di ayat 19 itu. Ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Persoalannya adalah apakah semua orang menerima ini ataukah hanya mereka yang percaya saja yang menerimanya? Ya, hanya mereka yang percaya saja yang menerima kebenaran ini. Amin. Ya, tapi Allah menghendaki supaya semua orang menerimanya, supaya semua orang diselamatkan. Tapi faktanya tidak semua orang menerimanya. Berbahagialah, saudara-saudara, ya, berbahagialah kita karena kita sudah menerima kebenaran ini. Inilah puncak kebenaran yang tertinggi dari semua keadilan yang ada di dunia ini. Amin. Ya, saudaraku, tidak ada lagi yang melebihi ini. Maka, saudara-saudaraku, itu sebabnya dikatakan, ya, tadi di ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Diperdamaikan, diajak damai. Yuk, mari berdamai, kata Allah pada semua orang. Caranya bagaimana Tuhan? Ya, dengan cara di mana kita menerima, mempercayai pekerjaan salib Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala dosa kita, ya. Tapi masih banyak orang yang mengatakan, ya tapi kita kan harus begini, kita kan harus melakukan itu, kita kan harus berbuat ini, kita kan harus kita. Itulah manusia berfokus kepada dirinya, berpusat pada dirinya, padahal tidak mungkin ada kebenaran di dalam diri manusia itu, sebab Roma pasal 3 mengatakan ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekarang oleh darah Kristus,
oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian kita yang paling tinggi dari semua hal yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita ini. Amin. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam hal berbuat yang baik, tetapi tidak akan pernah melebihi daripada kesaksian perbuatan baik, yaitu perbuatan baik Kristus yang sudah menanggung segala dosa kita. Itu adalah kesaksian kita yang paling tinggi dari segala-galanya. Saudara-saudaraku, karena itulah di ayatnya yang ke 19 tadi dikatakan bagian B-nya, Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada kami siapa? Kepada kita orang-orang yang percaya, kepada Paulus, pada Timotius, dan tapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Ya, mereka sudah ada di surga. Sekarang ya, berita pendamaian ini dipercayakan kepada kita semuanya. Itu sebabnya kita pada malam hari ini berkumpul saudara-saudaraku agar kita semakin diteguhkan. Amin. Semakin dikuatkan sampai kita benar-benar mau menyampaikan dan siap menyampaikan dan berani menyaksikan kepada orang lain bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosamu. Ya, dan apabila engkau percaya, maka engkau pasti beroleh hidup yang kekal. Sederhana kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, ya. Jadi jangan selalu menyampaikan berita tentang kebaikan Tuhan secara berlebihan, tumpang tindih begitu ya. Berlebihan, tumpang tindih itu apa? Ya, orang-orang yang selalu menambah-nambahi berita Injil, menambahi dengan segala syarat-syarat yang sebenarnya Tuhan tidak menjadikan itu sebagai syarat untuk memperoleh kebenaran, keselamatan, hidup yang kekal, tapi suka ditambah-tambahi. Ya kan? Kalau kamu tidak begini, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kamu tidak begini, kamu tidak akan diselamatkan. Kalau kamu tidak melakukan ini, ya itu Bapak Ibu Saudara udah jatuh pada hukum Taurat namanya itu, ya. Jatuh kepada daging, perbuatan daging. Padahal saudara-saudara, perbuatan daging itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di dalam daging Kristus, di dalam tubuh Kristuslah semua diangkut, ya, segala kesalahan dan dosa kita, bahkan seluruh dosa umat manusia di dunia ini, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya kita sekarang mempunyai berita yang paling berharga di mata Tuhan, yang paling berharga, yang paling brilian, yang paling cerdas, dan yang paling berdaya guna, ya, dan yang paling membawa manfaat, paling mulia, paling suci, dan paling berharga Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai berita itu, ya. Nah, berita apa namanya? Kita lihat di dalam Roma pasal 1. Kita lihat lagi Roma pasal 1 ayatnya yang ke Roma pasal 1. Buka Alkitab kita, saudara-saudaraku. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Oke. Ya, judul perikopnya di situ, Injil itu kekuatan Allah. Amin. Ya, jadi Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa persisnya Injil itu, ada orang bilang Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ya, macam-macam ya. Ada yang bilang Injil itu adalah Alkitab. Ya, yang mana sebenarnya Injil itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, Injil itu, arti daripada Injil itu sendiri adalah kabar baik, kabar sukacita, ya, evangelion, gospel, ya, yaitu berita sukacita. Katanya di sini bahwa itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita tidak tahu ya apa isinya, apa intinya, maka ya kita tidak akan tahu
di mana kekuatan Allah, letak kekuatan Allah saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini, di ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Beberapa kali kita sudah sesuaikan terjemahan yang lebih tepatnya adalah sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan saudara dan saya, bukan kekuatan manusia, kekuatan Allah. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, ternyata sekarang kekuatan Allah itu disimpan di mana? Di dalam Injil. Sebab Injil adalah kabar baik, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bukan setiap orang yang berbuat baik dikatakan di sini. Ya kan? Setiap orang yang percaya. Dan semua orang bisa percaya kalau mau. Anak kecil juga bisa percaya kan? Bisa. Laki-laki dan perempuan. Yang muda. Anak-anak sampai yang paling tua. Orang miskin dan orang kaya. Atau apalah itu, ya kan? Kedudukannya. Semua orang bisa percaya. Ringan sekali. Amin. Ya, ringan sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memberatkan hidup kita. Amin. Tidak. Ya, Tuhan tidak memberatkan hidup kita. Dia meringankan hidup kita. Seringan-ringannya Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Yaitu melalui kekuatan Allah yang kita terima, ya, melalui kekuatan Allah, melalui iman kita kepada Injil yang benar. Karena dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita orang percaya kan? Ya berarti kita mempunyai kekuatan Allah. Amin, saudara-saudara. Dan kekuatan Allah ini tidak berarti bahwa kita bisa berdoa, jadi berdoa dengan bermacam-macam bahasa yang tidak dikenal, bahasa ini, bahasa itu, ya. Tidak begitu, saudaraku. Kita menjadi gemetar-gemetar, ya, guling-guling dan sebagainya. Enggak begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam berita Injil, di dalam kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Benar-benar kekuatan Allah, ya, saudaraku. Kekuatan Allah. Dan dikatakan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kenapa? Karena Paulus ya selalu di awal pelayanannya dia menginginkan agar orang Yahudi, ya, orang yang tidak menerima Yesus, mereka juga bisa mendapat kesempatan juga sama seperti kita untuk memperoleh keselamatan melalui Injil yang dia beritakan. Ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam apa? Sebab di dalam Injil itu, ya, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah itu, jadi kita sedang menyatakan kebenaran Allah ini. Malam hari ini sedang dinyatakan kebenaran Allah kepada kita. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran kelompok, bukan kebenaran organisasi tertentu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak, bukan kebenaran kelompok tertentu, tidak. Ya, ini adalah kebenaran Allah di dalamnya, di dalam Injil itu. Injil yang mana ini? Itu Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, namanya Injil Kasih Karunia. Ya, Injil Kasih Karunia itu adalah berita tentang salib, saudara-saudaraku, ya. Jadi itu adalah kabar sukacita. Sukacitanya apa? Berbuat baiklah engkau supaya masuk surga. Begitu? Saudara, itu bukan kabar sukacita. Itu kabar buruk itu, ya kan? Karena tidak akan pernah ada orang bisa berbuat baik untuk bisa masuk surga. Tidak ada. Ya, sampai kapan, saudaraku, ya kan? Sampai kapan berbuat baik manusia itu supaya masuk surga? Enggak bakalan pernah bisa sempurna. Akan selalu kurang dan tambah dilakukan malah tambah salah. Ya kan? Kenapa saudara-saudaraku? Karena ya manusia itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka tidak akan pernah bisa selesai
persoalan dosa dengan usaha manusia, dengan perbuatan manusia. Tetapi saudaraku, melalui Injil Kristus, melalui Injil kasih karunia Allah, kita mengenal sekarang kebenaran Allah, menerima kebenaran Allah, yaitu tentang salib Kristus yang sudah menyelesaikan segala kesalahan dan dosa kita. Maka dikatakan di sini, di ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada perbuatan. Begitu? Enggak ada itu, saudaraku, di dalam kebenaran kasih karunia Allah saat ini. Tidak dikatakan ya bertolak dari iman, memimpin kepada perbuatan. Tidak ada. Ya, di sini dikatakan bertolak dari iman dan memimpin terus maju kepada iman. Amin. Iya, saudaraku. Jadi ini harus kita memahaminya bahwa saat ini ya sekarang hubungan mengenal Tuhan atau yang biasa orang bilang membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui apa membangun keintiman hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Ya, melalui puasa, melalui bersemedi, melalui apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tidak. Sekarang ya kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan adalah melalui iman. Amin. Melalui kepercayaan kita. Kepercayaan kita kepada apa? Dikatakan di sini ya yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Nah, itu yang perlu kita pahami, saudara-saudaraku. Di sini satu bagian iman, yaitu iman dari kita ya sebagai orang yang mempercayai berita keselamatan, berita kabar baik, dan selanjutnya juga kita akan berlanjut kepada ketaatan iman namanya. Ya, ketaatan iman ini, ketaatan iman siapa? Ini adalah ketaatan iman Kristus, ya, yaitu ketaatan Kristus yang sempurna. Kita berlanjut, Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan kita di dalam mengenali ketaatannya. Seperti apa Kristus taat sepenuhnya, maka kita belajar untuk menjadi sama seperti Dia. Amin. Itu maksudnya, saudara-saudaraku. Ya, bahwa ketaatan Kristus di atas kayu salib yang sempurna itu, itulah yang Allah, yang Yesus inginkan kita kenali dengan baik di dalam kasih karunia-Nya, sehingga Paulus mengatakan itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita bersedia datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kita akan terkonfirmasi, Bapak Ibu Saudara, di dalam suatu pengertian yang lebih lengkap lagi tentang bagaimana hidup kita di dalam Kristus dan hidup Kristus di dalam kita. Kita bisa terkonfirmasi dengan kebenaran firman-Nya bahwa kita benar-benar taat kepada Dia dengan pengertian yang benar. Amin. Ya, itu yang Paulus katakan, adapun hidupku ini, yang kita nyanyikan tadi pujian kita, Galatia 2:20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi apabila kita dapat melakukan sesuatu yang baik, ya, karena pengertian kita akan kebenaran, maka Kristuslah yang mengerjakannya, bukan kita yang melakukannya. Amin. Kristus melakukannya melalui kehidupan kita, melalui diri kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi itu adalah pekerjaan Kristus, itu yang disebut dengan iman, ketaatan daripada Kristus yang ya beroperasi, ya, yang bekerja melalui kita. Nah, dan itu akan selalu, ya, hal itu akan selalu bisa terjadi apabila Roh Kudus
bekerja atau apabila Roh Kudus berperan di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, saudara-saudara, kita sekarang melihat bagaimana Paulus menangani terus segala persoalan, segala masalah di dalam bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Paulus itu mengarahkan kehidupan kita selalu kepada kesaksian kita yang paling utama. Kembali kepada bagaimana akar daripada iman kita, akar daripada kebenaran yang kita percayai sebagai sumber daya kita, sumber kekuatan kita, sebagai katakanlah sebagai fasilitas yang memampukan kita, di mana di dalamnya ada kekuatan Allah yang memampukan kita menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita. Paulus, saudara-saudaraku, menyatakan kembali apa yang paling penting harus kita sampaikan. Ini yang harus kita pikirkan bersama, bahwa ini yang harus kita kumandangkan ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita di dunia ini. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita membaca ayatnya yang ketiga dan kita baca sampai ayatnya yang keempat. Ya. Saudara, sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa apakah yang terjadi di jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus ini orang-orang berdosa apa mereka orang-orang kudus? Di pasal 1 sudah dikatakan kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Korintus. Mereka bukan orang-orang berdosa. Sama seperti kita juga. Karena kita juga orang percaya kepada Kristus pada Injil kasih karunia, maka kekuatan Allah telah menebus kita, sehingga kita juga disebut adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, lalu jemaat Korintus ini, saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, mereka kurang dan bahkan tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, mereka menjadi hidup sembarangan. Ya, saudara. Karena itulah maka ada orang yang mengejek Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Ada orang bilang begini, oh ya, kalau begitu, kalau kita sudah ditebus dari segala dosa kita, berarti bebaslah kita berbuat dosa kan? Ya, mencurilah kita, merampoklah kita. Kan begitu kata orang kepada Paulus, ya kan? Kan toh juga kita pasti masuk surga. Membunuh aja kita. Ya, merampok aja kita, korupsi aja kita, toh kita juga pasti masuk surga, toh juga dosa kita semua diampuni. Nah, itu kekeliruan itu, kesalahan total itu, ya kan? Itu muncul dari pikiran yang belum diperbaharui. Itu pikiran yang masih pikiran daging namanya, ya, dan itu tidak benar. Ya, tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Paulus menangani masalah-masalah di dalam jemaat, saudaraku? Apa yang harus menjadi fokus? Apa yang menyebabkan mereka menjadi tidak fokus kepada kekudusan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Apa yang masalahnya apa? Apa yang hilang dari diri mereka, dari jemaat itu? Ini saudaraku, ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Saya baca dari ayat 1. Ya, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi, ketika Paulus menangani masalah-masalah pengajaran di dalam jemaat, kekeliruan di dalam jemaat Korintus ini, maka Paulus, kembalilah kepada ibumu. Kan begitu Paulus bilang kan? Kembalilah kepada ibumu. Apa ibumu? Kembalilah kepada Injil. Ya, Injil yang memperbaharui hidupmu,
yang mengubah hidupmu dari yang lama menjadi baru. Ya, yang lama telah berlalu, yang baru sudah tiba. Kembalilah kepada berita kabar baik yang sudah kamu terima. Kalau kamu mempunyai banyak masalah, itu artinya berarti kamu sudah menyimpang dari fokus yang telah Tuhan tetapkan sebagai sumber daripada kekuatanmu, sumber daripada kebenaranmu, maka kamu harus kembali kepada berita Injil keselamatan. Yaitu ayat 3. Apa? Sebab ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudara, yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang ditekankan kembali oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat Korintus ini, saudara-saudaraku, telah menyimpang dari pengajaran dasar sehingga perilaku mereka juga menjadi menyimpang, saudara-saudara, tidak sesuai dengan fondasi kebenaran yang sudah mereka terima di awal. Maka kita lihat, tidak heran di jemaat Korintus itu, saudara-saudaraku, begitu banyak masalah yang terjadi di sana. Paulus menangani di sana banyak masalah, mereka sesama saudara seimannya, mereka saudara-saudaraku saling bertentangan di dalam jemaat Korintus ini, dan bahkan mereka banyak hal, saudara-saudaraku, banyak kekeliruan di dalam sikap-sikap mereka. Mereka tidak saling menghargai sebagai saudara seiman, satu dengan yang lain, dan bahkan mereka, saudara, menjadi pribadi-pribadi yang sangat egois, Mereka tidak mempraktikkan kasih Kristus yang sudah mereka terima melalui kebenaran Injil yang sudah sampai kepada mereka. Mereka tidak bisa menghargai persekutuan, menghargai saudara seiman mereka, karena mereka tidak lagi aktif di dalam memberitakan tugas yang paling pokok, yaitu tentang berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, tentang bagaimana pekerjaan Kristus yang sudah selesai, pengampunan segala dosa. Mereka sudah berhenti bersaksi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Paulus mengingatkan kita, sekarang kepada kita. Saya sedikit perbaiki dulu laptop saya ini, ada trouble sedikit. Oke. Kita lanjut sambil proses perbaikan untuk laptop saya. Bisa kedengaran suara saya saudara-saudara ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana menjaga motivasi dalam kesatuan iman kita, saudara-saudaraku? Kita harus kembali kepada kepentingan yang lebih besar. Amin. Saudara, kita harus kembali kepada kepentingan kita bersama yang lebih besar. Di dalam kehidupan kita ini, kita punya banyak urusan kan? Kita punya banyak kepentingan dalam tanggung jawab kita masing-masing, saudaraku. Tapi kita mempunyai satu kepentingan yang utama, yang paling besar, dan yang selalu mempersatukan kita semuanya. Yaitu kepentingan apa? Kepentingan bersama di dalam hal bagaimana kita menyaksikan Injil Kristus, Injil keselamatan, untuk
menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Kristus. Amin. Nah, itu persamaan di dalam mempersekutukan kita, menyatukan kita semuanya tanpa perbedaan. Amin. Nah, ini saudara-saudaraku yang harus kita kerjakan. Karena itulah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat satu bagian yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik dan yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang mengerjakan, ya kan? Karena Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu keluar. Itu ya. Karena kamu senantiasa taat, hai saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu keluar. Kerjakan keselamatanmu bagaimana maksudnya? Ya. Apakah maksudnya bahwa keselamatan kita belum selesai? Sudah. Tapi mengerjakan keselamatan itu adalah menyaksikannya kepada orang lain. Amin. Walk out your own salvation. Ya, kerjakan keluar keselamatanmu, sampaikan kepada orang lain untuk menjadi sebuah kekuatan yang nyata bahwa itu adalah bahwa Allah bekerja di dalam dirimu. Amin. Bahwa Allah bekerja di dalam diriku, bahwa Allah tidak bekerja di dalam persekutuan kita, ya, bahwa Allah bekerja di dalam jemaatnya, ya, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, ya. Jadi sebenarnya, ya, pekerjaan Allah itu, saudara-saudara, sebenarnya sederhana kalau kita mau bersama-sama memikirkannya. Kita bersama-sama mau melakukannya. Ya, makanya kita belajar terus biar kita termotivasi, dikuatkan oleh Roh Kudus agar kita mengerjakannya, melakukannya. Ya, melakukan apa? Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya. Saya baca ya, saudaraku ya. Dikatakan di dalam Yesus kamu juga. Amin. Kita sudah di dalam Yesus apa masih di luar Yesus? Kita sudah di dalam Yesus, di dalam, in Him, di dalam Dia, saudara-saudaraku, ya. Jadi bukan di sampingnya lagi malah, ya, tapi di dalamnya, di dalam Kristus. Ya, bahkan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Ya, tidak bisa dipisahkan apapun yang terjadi. Kita adalah anggota tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Kristus kamu juga. Karena apa? Oh, karena kita berbuat baik. Karena kita rajin ke gereja. Begitu. Rajin ke gereja itu bagus. Ya kan? Tapi bukan itu yang membuat kita berada di dalam Kristus. Karena apa? Karena kamu mendengar firman kebenaran. Amin. Ya. Jadi karena iman timbul dari pendengaran. Maka berbahagialah mereka yang bersedia mendengarkan firman kebenaran seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Amin. Dan yang akan kita lakukan lagi besok dan seterusnya. Karena kita akan mendengarkan firman kebenaran. Amin. Kebenaran Allah tadi yang di Roma pasal 1. Nah, yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi kita ini mempunyai berita keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Bukan berita kecelakaan. Amin. Bukan berita kekeliruan. Bukan berita kehancuran yang kita bawa dalam hidup kita ini. Amin. Saudara mempunyai berita keselamatan. Saya juga mempunyai berita keselamatan. Ya kan? Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Ya, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Berita keselamatan. Kalau sekarang ini banyak berita yang mencelakai. Berita yang menghancurkan orang, yang menjerumuskan orang ke dalam dosa. Banyak berita, ya kan? Makanya hati-hati menggunakan itu gadget itu. Handphone itu, hati-hati. Ya, karena di situ banyak berita-berita yang menjerumuskan orang. Ya kan? Pakailah handphone itu untuk mendengarkan berita kebenaran, ya, untuk membaca firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan kan di dalam Alkitab Saudara ya, semuanya ya. Di dalam handphonenya ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Di di gadget, di handphone anak-anak kita juga secepatnya. Sedini mungkin saudara harus menginstalnya.
ya install Bible, ya Alkitab di dalam handphone anak-anak kita, ya, dan juga arahkan mereka untuk membaca firman Tuhan dari handphone mereka itu. Jangan hanya main game terus, ya, main game terus, ya. Ingatkan itu anak-anak, ya kan, waduh, itu mahal-mahal dibeli, bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, ya, pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Karena di dalamnya ada apa tadi? Ada kekuatan Allah yang memimpin, ya, memimpin kita, anak-anak kita dari iman kepada iman, amin, untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi dikatakan di situ tadi, kembali ke ayat 13, ya. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ya, juga Injil keselamatan orang lain, ya, yang kita apabila kita beritakan. Dan di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita langsung termeterai. Setiap orang yang percaya, kita sudah adalah orang-orang yang sudah termeterai. Amin. Melalui apa? Ya. Bapak Ibu pernah dengar lagu dulu, pernah saya dengar waktu saya masih kecil, anak-anak dulu, ya. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Bagaimana mari masuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya? Bukan mari masuk, ya kan? Yang benar adalah percaya pada Yesus, salib Kristus, percaya pada Injil, ya, maka engkau ada di dalam Yesus. Bukan Yesus yang kau undang masuk ke dalam masuk ke dalam hatimu, tapi engkau yang lebih dulu dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam diri Yesus Kristus. Amin. Ya, dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus ketika kamu percaya. Yesus mati hapus segala dosamu. Roh Kudus mengambil engkau dari manusia yang berdosa, Adam yang lama, dimasukkan di dalam kekudusan Kristus, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Maka sekarang kita ada di dalam Dia dan Yesus ada di dalam kita. Amin. Ya, lagi sekarang Bapak Ibu Saudara mengundang, katanya, undanglah Yesus masuk ke dalam hati. Bukan soal undang Yesus masuk ke dalam hati. Bagaimana soal dosa-dosa? Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita sudah belajar Kamis yang lalu. Iblis pun percaya kepada Allah. Iblis pun percaya Allah itu ada. Tuhan itu ada. Tapi mereka gemetar. Itu kata Yakobus. Jadi saudara-saudaraku, berbicara tentang keselamatan kita adalah masalah dosa. Bagaimana menyelesaikannya? Itu. Dan Yesus yang menyelesaikannya di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Maka ketika kita percaya kepada berita itu, berita yang sederhana itu, bukan berita yang rumit, Bapak Ibu Saudara, bukan tentang diri kita, tentang Yesus Kristus. Ketika kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada jaminan, ada garansi yang kekal, yang permanen. Dari mana kita tahu? Ayatnya yang ke-14. Ini pembacaan kita, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Roh Kudus itu adalah jaminan. Kita mempunyai jaminan kepastian. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, mempunyai garansi. Berapa lama garansinya? Sampai kita, ya, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita mendapat bagian, ya, di dalam Tuhan, sampai kita memperoleh seluruhnya, amin. Ya, saudara, nggak ada yang bisa menggagalkan itu. Ini yang perlu kita sadari. Makanya kita perlu terus membicarakan, menyampaikan berita keselamatan, Injil kasih karunia Allah kepada orang lain. Yesus mati hapus segala dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu itu adalah merupakan manifestasi daripada Roh Kudus yang sudah ada
berdiam, tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya berhenti memikirkan tentang Injil keselamatan, maka ingatlah saudara-saudaraku, kekuatan Allah sudah mulai hilang dari diri kita. Berangsur-angsur kekuatan Allah itu akan menjadi melemah di dalam diri kita, di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita. Menjadi melemah apabila kita sudah mengurangi spirit kita, semangat kita di dalam memberitakan Injil. Amin. Saudara, saya sudah sampaikan kesaksian saya ya hari Kamis yang lalu dan sekarang saya ulangi lagi. Di dalam doa saya, di dalam pikiran dan juga di dalam cita-cita saya, kerinduan saya adalah saya ingin menyampaikan Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa kepada semua orang dimanapun dan kapanpun ada kesempatan ya sampai saya meninggalkan dunia ini. Itu kerinduan saya. Karena saya tahu itu adalah merupakan manifestasi daripada kekuatan Allah, kekudusan Kristus, bukan kekudusan saya yang bekerja di dalam kehidupan saya, ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya terpanggil untuk hal yang sama. Allah memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Amin. Saudaraku, banyak orang di luar sana menantikan kesaksian saudara dan saya. Banyak sekali orang yang menantikannya. Dan saudara dan saya harus fokus kepada satu kebenaran yang sedang diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan Yesus saat ini, yaitu kebenaran Allah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Sebab salib Kristus, disitulah segala kesalahan dan dosa kita, segala kekurangan kita, keburukan kita, telah dilunasi, dibayar lunas oleh Kristus Yesus, dan sekarang kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka ya di sesi-sesi sharing kita, ketika kita berbagi pengalaman ya sebentar dan juga di minggu-minggu yang akan datang, maka saudara sudah harus bisa bergantian untuk menyampaikan pengalamannya. Bagaimana kita menyampaikan Injil kasih karunia ini kepada keluarga kita. Keluarga kita dulu yang paling dekat. Amin. Ya, jangan dulu menjangkau sampai ke ujung sana, ke ujung bumi, tapi keluarga kita dulu yang kita sampaikan Injil kasih karunia ini secara perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara, ya, supaya mereka benar-benar diselamatkan dan kita menjadi anggota tubuh Kristus yang permanen. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam satu keluarga ada satu masuk surga, satu lagi tidak masuk surga. Ya kan? Di bumi senang-senang, tapi sesudah meninggalkan dunia ini berpisah. Ya kan? Jangan. Ya kan? Di dunia ini kita harus senang, bahagia, sukacita, damai sejahtera, sampai selamanya di surga juga kita dengan anggota keluarga kita harus merasakan sukacita, damai sejahtera itu. Amin. Sebab di dalam Yesus kita telah memiliki segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau disampaikan, tetapi untuk saat ini ya dengan topik yang sudah kita bahas bersama ya dirasa cukup dulu dan nanti kita akan berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih, tetap semangat terus ya. Semangat terus beritakan Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan, sebab itu adalah kekuatan Allah yang nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami mengerti benar-benar berita, pesan yang sangat clear, pesan yang sangat memberkati kami dan semua orang yang mendengarkan tentang kebenaran yang sangat luar biasa mulia, yaitu tentang pekerjaan Kristus Yesus di atas kayu salib, yang mana dunia ini mengaburkan tentang apa yang kau lakukan yang menjadi berkat yang paling besar, tapi melalui berita Injil yang kami sampaikan,
makin terbuka dan makin teranglah kemuliaan Tuhan yang nyata saat ini, bukan pada diri kami, tetapi pada berita yang kami sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau memakai hidup kami menjadi partner, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Terpuji Engkau Bapa, dan diberkati semua saudara kami yang berkenan hadir, yang sudah mendengarkan dengan baik, dan mereka dikuatkan untuk bisa menyaksikan juga kepada saudara-saudara kami yang lain. Semua orang yang kami jumpai, berikan roh yang bernyala-nyala, semangat yang kuat ya Tuhan bagi kami semua, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya amin. Terima kasih juga yang mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Ya.